Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan PD Perjuangan dan juga Partai Gerindra menjadi dua partai politik dengan elektabilitas tertinggi. Survei dilakukan di periode 29 April hingga 10 Mei 2023. Data terbaru menunjukkan PDIP memiliki elektabilitas sebesar 23,3%. Sementara Gerindra memiliki elektabilitas 18,6%. Yang menarik, ini adalah posisi ketiga yang kini ditempati oleh Demokrat yang menyusul Golkar dengan elektabilitas 8%. Dan saudara, dinamika politik jelang pemilu 2024 tak hanya soal siapa capres-cawapres yang nantinya akan maju. Elektabilitas partai politik nyata juga mengalami pasang surut yang sama dinamisnya. Kita akan melihat bagaimana hasil survei Litbang Kompas periode Mei 2023 yang menunjukkan sejumlah partai mengalami kenaikan elektabilitas. Namun juga ada yang bergerak mundur. Kita lihat satu persatu dan kita akan membahasnya terkait dengan data yang diambil oleh Litbang Kompas. Ini adalah tren elektabilitas parpol 2023. Ada 4 partai terlebih dahulu, saudara, yang saya akan tunjukkan kepada Anda yang mengalami kenaikan. Yang pertama ini ada PD Perjuangan, periode yang diambil adalah dari Januari hingga Mei. Ini kenaikannya 23,3% dari 22,9%. Selanjutnya yang juga menjadi kepercayaan publik adalah kenaikan elektabilitas dari partai politik Gerindra. Boleh kita tampilkan lagi? Ini untuk keempat partai politik. Ini ada 6 partai politik juga yang mengalami penurunan. Tapi saya akan membahas satu persatu dulu 4 partai politik yang mengalami kenaikan elektabilitas. Tadi PD Perjuangan sudah saya sebutkan naik sebesar 23,3%. Selanjutnya ini ada Partai Gerindra periode Januari hingga Mei. Ini dari 14,3% naik menjadi 18,6%. Terus ada P3 naik dari 2,3 menjadi 2,9 dan ada PAN 1,6 menjadi 3,2%. Itu dia 4 partai politik yang tren elektabilitasnya naik ya periode Januari hingga Mei 2023. Kalau yang ini ada 6 partai, saudara. Ada 6 partai yang elektabilitasnya justru menurun hingga periode Mei 2023. Kita lihat lagi, ini ada Partai Kebangkitan Bangsa, ada PKB dari Januari ke Mei. Ini turun dari 6,1 menjadi 5,5%. Selanjutnya ada PKS yang turun juga 1% dari 4,8 menjadi 3,8%. Ada Partai Demokrat 8,7 dan menjadi 8%. Walaupun demikian Partai Demokrat juga lebih tinggi elektabilitasnya dibandingkan Partai Golkar. Kenapa? Kalau misalnya kita lihat lagi trennya, sebelum saya mau ke Golkar, saya mau lihat lagi, ini adalah Partai Perindo 4,1 menjadi 3,1, turun elektabilitasnya di tahun 2023. Selanjutnya ada Partai Nasdem, ini 7,3, turun menjadi 6,3. Dan yang terakhir ada Partai Golkar, 9 menjadi 7,3. Ini yang memang menjadi cukup perubahan yang dipertanyakan dan banyak dibingungkan oleh masyarakat. Mengapa? Karena ini kalau misalnya elektabilitas dari Partai Demokrat menurun dari 8,7 menjadi 8, sementara Golkar dari 9 ke 7,3. Partai Demokrat menjadi partai dengan urutan ketiga dengan tren elektabilitas parpol 2023 yang juga dipercaya masyarakat dari PD Perjuangan, terus juga ada Partai Gerindra, lalu ada Partai Demokrat dan juga ada Partai Golkar. Selanjutnya saudara, yang juga menjadi perhatian adalah barisan partai politik yang tentunya ini juga bisa dilihat di mana proporsi elektoral parpol berdasarkan wilayah. Jadi ini sebaran suara yang paling banyak diperoleh partai-partai yang ada di Indonesia. Kalau misalnya kita lihat, ini sekali lagi diambil based on dari 8 partai politik yang diikuti dan mengikuti pemilu 2019. Saya akan membacakan lagi saudara, di mana ini PD Perjuangan dengan sebaran suara terbanyak ada di wilayah Bali, Nusa Tenggara, itu sebesar 43,9%. Selanjutnya yang juga menjadi sebaran suara terbanyak tapi untuk Partai Gerindra yakni ada di wilayah Sulawesi sebesar 27,6%. Sementara Maluku Papua ini adalah wilayah paling tinggi sebaran suaranya untuk Partai Demokrat, saudara, yaitu 10,7%. Sementara untuk Partai Golkar sebaran suaranya, basis suaranya ada di wilayah Kalimantan sebesar 15,6%.
9,6%. Selanjutnya kita lihat lagi 4 partai lainnya, yakni ini dia ada Partai Nasdem. Ya, untuk sebaran suaranya paling banyak ada di wilayah Sumatera sebesar 10,5%. Oh oke, Nasdem ada di Kalimantan ternyata 14,3%. Ini sebaran suaranya lagi yang memang paling banyak untuk Partai Nasdem ya. Selanjutnya ini ada di PKB, Partai PKB ada di ada di Jawa sebesar 7,5% untuk sebaran suara terbanyaknya. PKS ini ada di Sumatera sebesar 5%, saudara. Lalu juga ada PAN, Partai Amanat Nasional, ini sebaran suara terbanyak ada di wilayah Kalimantan. Itu dia sebaran suara di mana saja wilayah-wilayah di Indonesia yang memang menjadi suara-suara terbanyak dari sejumlah partai di Indonesia. Selanjutnya kita lihat lagi, saudara, di mana ini adalah suara pemilih yang dimiliki sebuah partai pada dasarnya dibagi menjadi 2 golongan, yaitu strong voter dan juga swing voter. Jadi suara swing voter ini menjadi rebutan karena presentasinya cenderung lebih tinggi dibandingkan strong voter. Suara dari swing voter juga berpotensi mengubah pilihan mereka. Kita lihat lagi ini potensi perubahan pilihan. Sekali lagi sumber Litbang Kompas. Untuk warna merah ini adalah untuk strong voter, sementara warna kuning swing voter. Untuk PKB ini dari Januari ke Mei ini 40,4%, lalu menjadi 59,6%. Terus juga 46,3%, 53,7%. Bukan hanya presentasinya yang saya bacakan, tapi ini kita melihat adanya perubahan dari strong voter menjadi swing voter maupun sebaliknya begitu. Dan ini terjadi hampir di setiap partai. Nah, selanjutnya ini juga terjadi di 4 partai politik begitu ya, di mana ada perubahan suara dari strong voter ke swing voter. Nah, kalau misalnya kita lihat ini dari 4 partai ini yang cukup terlihat perbedaannya adalah strong voter dan swing voter di Partai P3 dari 65,5% ke 34,5% untuk perolehan suara baik itu strong voter dan juga swing voter. Potensi perubahan pilihan sumber dari Litbang Kompas. Itu dia, saudara, yang memang tentunya juga ini masih berupa survei dan masih bisa berubah kapan waktu tergantung pilihan Anda. Yang pasti ketika pemilihan umum, pemilu Pilpres 2024, kita sebagai warga negara Indonesia untuk bisa terus menyuarakan partai mana yang nantinya akan kita dukung dan siapa saja sosok-sosok yang nantinya kita percaya untuk memimpin Indonesia ke depan.